hudahum, intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhillu. Allah tidak bakalan memberikan petunjuk. Fa innallaha la yahdi, Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sesat. Sesatnya karena pilihan sendiri toh? Iya. Nah, dia yang milih sesat, bukan orang yang menyesatkan. Dia yang menyia-nyiakan. Kenapa burungmu mati? Lepas terbang karena sia-sia kan. Sementara hidayah ini sangat dibutuhkan. Sekarang kita hidup ini memang enggak apa-apa, belum butuh kita akan pertolongan dari Allah Ta'ala. Sebenarnya butuh juga, masa enggak butuh? Iya. Tapi tidak seperti butuh dalam kubur. Dalam kubur nggak ada orang, gelap semua. Ya, gelap semua kan? Tidak ada makan di alam barzah itu. Apa yang kita butuhkan? Amal soleh yang dibutuhkan, bukan amal salah yang dibutuhkan di kubur. Sedekah jadi AC, dia pendingin di kubur, ya. Sholat 5 waktu sebagai teman. Apalagi kebaikan amal-amal yang lain. Itu gunanya untuk menemani kita, karena amalan itu jadi diserupakan seperti orang untuk menemani kita. Kalau amalnya baik, orangnya cakep. Amalnya buruk, orangnya gembel, menakutkan, jelek lagi, seram lagi, ya. In tahris ala hudahum. Baca. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil. Fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin sama dengan sin. Janganlah samakan. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Ya, surah apa nih? Ayat 3738. Ada ayat terakhir yang kita baca itu, tengok. Allah itu sangat maha segala-galanya. Coba baca itu, artikan itu apa? Innama, ini yang paling hebat ini.
Seperti dalam surat Yasin ada juga innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqul la lahu kun fayakun. An naqul lahu kun fayakun. Hanya saja ucapan kami tentang sesuatu kalau kami ingin, innama qauluna, hanya saja perkataan kami kalau menginginkan atas sesuatu cukup berkata kun. Jadilah, maka jadilah apa yang kami inginkan. Hebat enggak? Hebat. Ya. Siapa yang bisa seperti ini? Allah saja. Makanya Allah yang diibadahi. Iya. Kenapa Allah diibadahi, yang lain batil? Karena ini ayat An-Nahl. Dia apapun saja cuman ngomong aja. Ngomong selesai. Ngomong jadilah dia apa yang diinginkan. Coba baca dalil ini. Biar cinta kepada Allah. Mau cinta sama Allah tak? Kagum sama Allah tak? Kagum. Iya. Tak malas-malas beribadah kepada Allah. Karena Allah itu maha mampu semua. Coba baca lagi. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Mantap enggak? Apa kata innama itu? Pembatasan ini. Hanya saja ucapan kami, hanya saja cuman ucapan dari kami saja. Kalau kami menginginkan apapun saja, apapun yang kami inginkan, cuman ucapan kun saja. Ucapan kami hanya kun, jadilah, maka jadilah. Hebat, itu perlu dibaca nih. Kun fayakun. Sekarang disalah artikan, salah tafsir, salah pakai orang. Orang-orang menyimpang gampang pula sama dia. Untuk sesuatu dia bikin untuk apa? Disalahgunakan. Kalau dia pengen sesuatu dia bilang pula kayak Allah ini juga. Kun fayakun pula dibilangnya. Kun fayakun. Kun. Apa arti kun? Jadilah, maka jadilah apa yang diinginkan. Itu dia. Tak perlu capek-capek bikin surga, bisa kun fayakun aja. Tapi ada dengan tangan, ada beberapa macam yang dibikin dengan tangan Allah apa? Bikin manusia dengan tangan. Bikin apa lagi? Bikin aras pakai tangan. Bikin surga neraka pakai tangan. Surga pakai tangan pandai ya? Apa lagi ya? Ada beberapa 5, tidak salah 5 atau 4 dengan tangan langsung. Ya. Langit dan bumi, aras, surga neraka, Nabi Adam, apa lagi? Lupa Mi. Pernah diapakan, diulang lagi lah ya. Ditanya lagi ya. Ya. Ada beberapa yang langsung pakai tangan Allah bikinnya, enggak kun fayakun dah, tapi langsung dengan tangan. Seperti Nabi Adam diciptakan, hai iblis. Ada Allah bilang, hai iblis, kenapa kamu, dalam surat Shad ya. Ya iblis, kenapa engkau tidak sujud? Ma mana'aka ya iblis, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda an la tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Itu dalil tentang betapa hebatnya Nabi Adam kita. Ya, Allah bikin bukan kun fayakun. Biasanya dengan kun fayakun bisa jadi ya. Ngantuk dulu. Berarti kurang respect dengan Allah ini. Kalau mengaji ini tidak respect kita, sama dengan tidak menghargai Allah. Ya. Ayat Allah itu kalau dibaca fastami'u lahu. Ami yang baca, yang bikin, yang punya aturan ini, enggak kan? Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an dibaca fastami'u lahu. Hendaklah kamu, ini perintah nih.
Perintah Allah kalau diabaikan kayak iblis juga kita jadinya. Tasabuh. Iblis dibilang fasjudu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia aba wastakbar. Tidak mengindahkan, hanya mengabaikan, tidak dilakukan perintah. Allah perintahkan kita untuk mendengarkan. Terus kita bikin ngantuk. Berarti kita mengabaikan perintah apa? Fastami'ulah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Apa arti fastami'ulah? Hendaklah kalian semua mendengarkan. Wa ansitu. Dan kalian semua pada diam. Fokus kepada apa? Kepada yang dibaca tadi, kepada arti pengertiannya, itu baru fokus. Itu baru masuk perintah itu. Surah apa itu? Surat Al-A'raf ayat 100 berapa itu? 104 enggak? Al-A'raf 104 ada enggak? Apabila Al-Quran dibaca, jangan kita tidak mendengar, tapi harus mendengar. Apa yang diperintah oleh Allah itu kita kerjakan, jangan kita abaikan. Nanti bersalafkan iblis kita, berpanutan kepada iblis. Nanti kiblat kita menyerupai iblis. Iblis dia abai-abai, dia paling beranilah makhluk Allah yang satu itu ya. Nampak Al-A'raf surat keberapa? Surat ke-7 104 nampak. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pasti kamu mendapat rahmat. Kan bagus itu. Kalau orang lain mudah-mudahan dapat rahmat. Tapi kalau Allah sendiri kan kalau kamu kalamullah itu ya. Al-Qur'an kalamullah enggak? Allah ada pakai mudah-mudahan. Masa Allah pakai mudah-mudahan berdoa berharapan? Allah Maha bisa. Cukup dengan kun fayakun jadi dia. Dengan bacaan kun aja jadi itu. Tidak ada pakai mudah-mudahan Allah. Allah itu tidak ada mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu manusia selain Allah. Baru mudah-mudahan dia. Surah apa? La'allakum turhamun. Surat Al-A'raf ayat. Coba baca. Dapat enggak? Belum juga lagi. Surat ke-7 itu sebelum Al-Anfal. Sesudah Al-A'raf 204. Bukan 100. Tambah lagi 100 lagi. Ya kan? Ya. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an. Dapat? Wa idza quri'al Qur'an. Ayat berapa? 204. Nampak situ kan? Fastami'ulah. Itu fi'il ammar itu. Hendaklah kalian seluruhnya mendengar kepada yang membaca, lahu, kepada bacaan atau kepada yang membaca. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an dibaca, fastami'ulah. Kalau Allah yang bilang, itu perlu dikerjakan sungguh-sungguh atau main-main. Tapi kalau orang tidak beriman, orang kurang imannya, mungkin karena dia berdosa dia, iman itu kan bertambah dan berkurang. Ya, yazid wa yanqus. Kenapa iman kurang? Karena nggak dicas. Ya toh? Rupanya kayak HP pula iman ini. Kalau dipakai-pakai, kalau tanpa dicas, lemah dia, lobet dia ya. Sama enggak ya? Sama. Iya, iman itu bisa lobet, bisa lemah dia. Lemah kalau nggak dicas, bisa 100% kuat kalau dicas. Bagaimana cara ngecasnya?
Ngecasnya gimana caranya? Cara ngecas iman. Iya. Nggak tahu. Cara mengecasnya dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, mengaji. Dengan gitu caranya mengaji, membaca-baca, mendalami artinya, bertanya apa tafsirnya, muzakarah. Itu datang ke pengajian. Nah, itu cara mengecas. Masa nggak dicas dia terus bertambah aja, imannya tambah padahal dipakai terus. HP itu makin sering dipakai semakin semakin baterainya berkurang kan? Ah, itu. Yang dikatakan iman apa? Qaulun wa amal. Al-imanu qaulun wa amal. Coba baca. Ah, ini definisi iman. Ya. Yazidu wa yanqusu. Qaulan wa amalan, yazid wa yanqus, yazidu bitta'ah. Coba. Bertambah iman dengan ketaatan kepada Allah. Apa yang disuruh-suruh Allah kerjakan. Berbuat baik dikerjakan. Solat malam dikerjakan. Ya, takliman, membahas kalamullah dikerjakan. Itu taat namanya. Orang takwa itu, orang yang melakukan anta'mala li ta'atillah itu dengan ketaatan bisa bertambah iman. Wayan kusu bil maksiat. Apa maksiat? Meninggalkan ketaat. Ya, disuruh sholat nggak sholat ya. Disuruh haji nggak haji dia. Disuruh sedekah nggak mau sedekah. Berbakti kepada orang tua nggak mau dia. Ditinggalkannya perintah-perintah itu. Iya, ditinggalkan. Bertambah apa berkurang imannya itu? Berkurang. Itulah iman itu. Kalau empis ingin tahu sejauh mana iman itu, orang beriman wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Tahu? Surah apa itu ya? Asyaddu hubban lillah, orang beriman itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar, kuat, bergetar dia, takut dia. Asyaddu hubban lillah, dahsyat kecintaan kepada Allah. Sekarang ditanya, kita beriman ya? Katanya kita beriman. Tapi ada enggak dalam ayat, termasuk enggak kepada ayat tadi? Surah apa? Ayat apa itu? Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sebelumnya wa minan nasi, di antara manusia, may yattakhizuna min dunillah. Ada orang yang menjadikan selain Allah itu andada sebagai tandingan. Pernah dihafal enggak nih? Lupa tempatnya ya. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andad yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Ada manusia yang menta'addud Allah, memadu Allah di madunya, dijadikannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada bilang-bilangan Allah itu andada itu. Andada itu artinya bilang. Di antara manusia ada ya, ada yang kayak gitu. Allah itu bisa nomor 2, bisa aja nomor 3, bisa nomor 11, bisa nomor 16, bisa nomor 100, bisa nomor 1.000.000 pula. Kalau orang ateis, nomor berapa Allah itu mah dia? Dia tidak percaya sama Allah. Nomor berapa jadinya itu? Orang komunis, tidak bernomor lagi. Nomor 1 triliun. Itu pun masih mending 1 triliun nomornya. Nah, ada pula manusia yang kita-kita ini, yang sudah paham ngaji, bisa nomor 2 aja Allah sama dia. Yang penting keinginannya tersalur, Allah itu ya nanti aja. Kita kan masih muda, masih lama lagi, belum mati lagi. Udah tua-tua aja kita baik-baik. Kalau masih muda, masih lama mau mati. Tertipu dia rupanya ya. Ada orang kayak gitu.
Aku masih muda, masih lama mati. Kalau kamu udah bau tanah, itu baru penting ke masjid itu. Yang bau-bau tanah, rajin-rajinlah ke masjid, rajin-rajin pengajian. Aku masih jauh lagi. Masih siang baru nih, masih tengah hari baru. Ya, kalau kamu baru jam 5:30 atau jam 6, bentar lagi terbenam, masuk tanah kamu ya. Jadi kamu aja lah yang taubat, aku nanti aja nyusulmu. Rupanya mati jadi tabrak oleh mobil ya. Ada orang gitu ya, muda-muda, bahkan sedang menikah pun mati dia. Mau berbulan madu dia sebentar lagi, malam pertama sama pasangannya mati dia ketika ada apa itu. Jadi mati ini sekali datang, dia memang nggak diundang, tapi sekali datang langsung dijemput langsung dia. Japui tabawo kalau bahasa Minang. Japui tabawo. Tidak ada tunggu-tunggu, langsung dibawa, angkat terus. Nyawanya diangkat. Jadi istilah aku masih muda itu nggak ada. Bisa aja dia entah ke apa koslet apa disengat listrik dia. Bisa saja kecelakaan tunggal ya, atau tabrak maut bisa. Orang tabrak maut mana tahu dia. Kalau tahu dia mau ditabrak maut atau kecelakaan tunggal masuk jurang, nggak mau dia bawa mobil. Seminggu sebelum itu pun nggak mau dia. Aku seminggu lagi mau apa? Paling dia di masjid aja sholat ya. Seminggu lagi aku mati nih masuk jurang bentar lagi ya. Nggak mau dia ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi intahris itu bagaimanapun orang berusaha untuk memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang sesat ini, Allah tidak akan orang-orang yang betul-betul sudah dapat vonis sesat, siapapun yang berusaha untuk menunjukinya nggak bisa. Makanya harus apa? Harus minta petunjuk kepada Allah. Jangan sampai tidak minta petunjuk kepada Allah. Ya kan? Begitu. Bisa 2 menit lagi kan? Coba dibaca lagi. Ada orang yang bersumpah. Ya, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Apa artinya wa aqsamu? Dan sungguh-sungguh mereka bersumpah kepada Allah dengan kesungguhan. Aimanihim. Apa itu aiman? Aimanihim. Ya, surah An-Nahl juga ayat 38 lagi. Kalau tadi 37 kan? Sekarang 38. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullah may yamut. Sungguh-sungguh dengan PD-nya dia bersumpah bahwa Allah tidak akan membangkitkan manusia yang mati. Tidak nampak itu? Apa namanya? Wa aqsamu billah. Surah An-Nahl. Apa artinya? Mereka jika engkau dan mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah yang sungguh. Yang sungguh-sungguh. Mereka bersumpah kepada Allah dengan sumpah mereka yang sungguh-sungguh. Apa katanya? Allah sekali-kali tidak pernah Allah la yub'atsullah, la yab'atsullah. Allah tidak pernah membangkitkan orang yang mati. Padahal yang sebenarnya bala. Betul-betul iya, itu salah itu. Anggapan bersumpah-sumpah seperti itu Allah tidak akan membangkitkan orang mati. Orang mati itu pasti akan bangkitkan. Dalam surat apa tuh? At-Taghabun ada. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latanabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Surat At-Taghabun antara 5 atau 6 itu.
Za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu dia za'ama, mendakwakan, memastikan. Dia menganggap Allah tidak bakal membangkitkan orang yang sudah mati di kuburnya. Padahal, nah ini gunanya. Ini yang membuat kita beriman ini. Yang membuat kita dahsyat sekali cinta sama Allah dan bergetar hati kita kalau disebut Allah itu begini dia. Allah bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna. Sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Ya, latub'asunna summa latunabba'unna. Kemudian diselesaikan, ya, dikabarkan apa saja yang sudah kamu perbuat. Ya. Apa perkara-perkaramu, komplain dengan manusia dulu dikabarkan, diadililah. Dijelaskan kekeliruannya, ya. Nah, ini yang membuat kita cinta kepada Allah. Allah itu maha adil. Kalau ada kita dizolimi oleh orang, ya, nanti Allah di dalam kubur, di alam barzah, di akhirat itu akan mengadili dengan sebenar-benar adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang sangat adil? Ya. Makanya orang beriman, kalau orang beriman itu cirinya apa? Dia mengerti dia dengan ayat-ayat Allah ini, banyak tahu dia tentang Allah, dia sangat banyak pengetahuannya tentang Allah. Ya, makanya dia cinta kepada Allah, bergetar hatinya kalau Allah disebut. Nah, itu baru beriman. Tapi kalau tidak ada apa-apanya itu imannya lagi kosong mungkin. Imannya lagi koslet ya. Imannya lagi error. Ya, apa lagi? Hang. Iman hang ada ya? Komputer hang aja ada. Iman kalau dibiarkan, nggak dirawat, nggak dicas, dibiarkan aja masuk air, ada bocor dindingnya atau atap. Kayak gini ya, bocor dibiarkan aja, nggak ditutup, masuk air akhirnya apa? Hang kan? Nah, kayak gitu juga. Iman kalau nggak dijaga, nggak dipelihara, nggak diselamatkan dia, nggak dicas pula lagi baterainya, bisa menjadi jadi lemah, jadi mati lagi jadi sakit, jadi rusak, jadi mati. Gitu ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.